Halo, saya Cecilia Risi. Berikut merupakan video tutorial pembuatan kelas daring menggunakan LMS Moodle untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perancangan web pembelajaran. Berikut caranya. Pertama, masuk ke dashboard, kemudian buat kursus baru. Setelah itu, isi nama lengkap kursus pada tambahkan kursus baru. Isi sifat dan berbagai macam perubahan wujud benda, terus nama singkatnya diisi juga, perubahan wujud benda, kemudian tanggal mulai kursus. Ini saya pilih saja. Tanggal berakhir kursus saya pilih tanggal 18/2023. Nomor ID kursus IPA kelas 3. Deskripsinya bisa berisi ringkasan mengenai kursus. Di sini dapat berupa tujuan pembelajaran juga. Lalu buat gambar. Setelah gambar, pilih format kursus, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian berkas dan unggahan, ukuran unggah maksimum yaitu 50 MB. Setelah selesai, simpan dan tampilkan. Lalu klik pembelajarannya, sifat dan berbagai macam perubahan wujud benda. Umum buat pendahuluan. Lalu pada pengumuman, kita pilih setelan. Lalu isi pengumuman, ubah menjadi sapaan tutor. Pada deskripsi, isi lalu perbaiki, rapikan. Setelah itu, tampilkan deskripsi di halaman. Setelah selesai, simpan dan kembali ke kursus. Lalu kita pilih tambahkan sumber. Pilih semua, lalu kehadiran. Buat nama umumnya kehadiran dan cara untuk mengisi kehadiran. Isi, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nilai maksimum 100, nilai kelulusan 100. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Setelah selesai, kita pilih topik 1. Lalu buat materi 1 untuk materi. Lalu tambahkan aktivitas atau sumber, yaitu berkas, isi namanya, isi nama dan deskripsi. Setelah itu unggah berkas. Setelah diunggah, pilih tampilkan deskripsi di halaman kursus, lalu simpan dan kembali ke kursus. Sudah, kemudian tambahkan materi pembelajaran kedua berupa link, URL, kemudian buat nama materi 1.2, deskripsi, lalu simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu, tambahkan aktivitas atau sumber lainnya sesuai seperti yang tadi. Hasilnya seperti berikut. Untuk topik 2, saya isi diskusi. Untuk membuat forum diskusi, tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian pilih obrolan. Setelah itu buat nama ruang obrolannya,
yaitu diskusi perubahan wujud benda. Pada bagian deskripsi, berikan soal untuk didiskusikan bersama siswa-siswi. Setelah selesai, simpan dan kembali ke kursus. Akan muncul tampilan diskusi seperti berikut. Untuk topik 3, saya isi tugas pengamatan untuk pembuatan tugas. Tambahkan aktivitas, lalu pilih penugasan. Setelah itu, isi nama penugasan, deskripsi, dan instruksi aktivitas. Buat format untuk penugasan, berisi nama, dan hasil pengamatan. Lalu buat note, jika ada yang kurang paham bisa tanyakan langsung lewat WA. Lalu pada bagian ketersediaan, izinkan pengajuan tanggalnya disesuaikan aja dengan tanggal tutor. Begitu juga dengan jatuh temponya, juga sekitar 2 minggu. Lalu tanggal batas akhir, disesuaikan juga tanggal 19 Desember 2023. Ingatkan saya untuk menilai buat tanggal 19 Desember 2023. Tipe pengajuan berkas, ukuran maksimumnya, lalu tipe berkas yang diterima, pilih semua jenis berkas, simpan, jenis umpan balik, nomor kerja penilaian ulang, lalu berkas umpan balik, komentar dalam baris, nilai langsung sederhana, isi nilai kelulusannya. Saya isi di sini 75. Setelah itu, simpan dan kembali ke kursus. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini, tugas pengamatan. Lalu untuk topik 4, saya pilih kuis. Tambahkan aktivitas satu sumber. Saya pilih kuis. Lalu kita bisa menambahkan kuis. Buat nama kuisnya terlebih dahulu. Lalu waktu pengerjaan, aktifkan. Setelah itu, simpan dan kembali ke kursus. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu akan seperti ini. Dan untuk kuis, karena cara pembuatannya tidak terekam, jadi saya tunjukkan hasilnya saja. Kira-kira hasilnya seperti ini. Saya lakukan pratinjau terakhir. Nah, ini sekiranya bentuknya kuis yang telah saya buat sebelumnya. Saya bikin contohnya aja. Nanti hasilnya kan seperti ini pengerjaannya. Kita coba kerjakan. Setelah itu kirim semua dan selesai. Nah, kira-kira begini nanti hasilnya. Ini nilainya. Lalu ini kursus yang telah kita buat. Kemudian untuk menambahkan peserta, kita bisa klik peserta. Ini sudah ada pesertanya, lalu saya hanya membuat contohnya saja. Daftarkan pengguna, pilih cari. Ini ada satu peserta yang belum didaftar, tapi sudah saya isi melalui data. Tetapkan peran sebagai siswa, kemudian daftarkan peserta.
Lalu kita bisa cek peserta. Ada 4 peserta yang saya terapkan sebagai contoh. Dan kira-kira beginilah website Moodle yang telah website pembelajaran menggunakan Moodle yang telah saya buat. Sekian video tutorial pembuatan Moodle yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.